Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kejaksaan Negeri Kampar. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kejaksaan Negeri Kampar. Sekilas tentang Kabupaten Kampar, bahwa Kabupaten Kampar memiliki wilayah 11.289 km persegi yang terdiri dari 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 242 desa. Adapun latar belakang kondisi Kejaksaan Kampar pada saat ini, yaitu sebelumnya belum memadainya sarana dan prasarana, terus belum memadainya pelayanan terpadu satu pintu, yang kedua itu belum tersedianya pos pelayanan hukum dan ruang khusus pemeriksaan, yang ketiga belum adanya inovasi aplikasi untuk pelayanan publik, yang ketiga itu belum optimalnya penggunaan aplikasi untuk administrasi masing-masing bidang, dan berikutnya itu persepsi publik terhadap peran kejaksaan yang masih rendah. Kondisi sebelumnya, yaitu kondisi kantor, kita lihat di sini bahwa PTSP berada di luar kantor yang cukup jauh. Ada 6 area perubahan. Yang pertama itu manajemen perubahan, yang kedua penataan tata laksana, yang ketiga penataan sistem manajemen SDM, yang keempat penguatan akuntabilitas kinerja, yang kelima penguatan pengawasan, yang keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan yang terdiri dari pencanangan zona integritas, penyusunan tim kerja, dokumen perencanaan kerja, pemantauan dan evaluasi, perubahan pola pikir. Pencanangan zona integritas sudah kami laksanakan pada tanggal 1 Maret tahun 2021 di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kampar. Penyusunan tim kerja dengan mengeluarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri berupa pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju UPK BPPM, rencana pembangunan zona integritas. Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas dengan memuat target-target pembangunan yang relevan dan terukur. Monitoring dan evaluasi, penunjukan agen pimpinan selaku role model berperan langsung dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengukur pencapaian zona integritas. Program pembinaan mental dan spiritual di Kejaksaan Negeri Kampar saat ini secara aktif dan rutin mengadakan kegiatan dalam mendukung pembinaan karakter, mental, spiritual, serta meningkatkan kekompakan kebersamaan seluruh pegawai. Manajemen perubahan pada masa COVID-19. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19, seluruh pegawai diarahkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kedua, yaitu penataan tata laksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi, antara lain pembuatan dan penerapan SOP, membangun sistem pelayanan publikasi berbasis IT, optimalisasi CMS dan SPD. Yang keempat yaitu aplikasi SPDP online dan e-survey. Pembuatan dan penerapan SOP. Pembuatan SOP masing-masing bidang mengacu pada proses bisnis instansi. CMS juga kami secara rutin melakukan penginputan terhadap data penanganan perkara, baik perkara pidum maupun perkara pitsus. Ada optimisasi SPD, merupakan aplikasi untuk letak persuratan. Dengan aplikasi SPD tersebut, alur persuratan menjadi lebih cepat dan efisiensi dengan menerapkan disposisi digital. Sistem pelayanan publik berbasis IT. Saat ini kita mempunyai website aplikasi SPDP online, yaitu merupakan salah satu aplikasi unggulan kami yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengiriman SPDP dengan mempermudah penyidik dalam pengiriman SPDP. Ini juga Ulukasop, ada beberapa aplikasi buku tamu digital. Terus keterbukaan informasi publik, kita sudah menyiapkan beberapa seperti informasi penanganan perkara pidum, perkara pitsus, ada laporan pengaduan juga, terkait juga izin besuk. Yang ketiga yaitu penataan manajemen SDM berupa perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan disiplin dan kode etik, serta sistem informasi kepegawaian. Perencanaan kebutuhan pegawai, saat ini jumlah pegawai ada sekitar 40 pegawai, namun saat ini ada 5 jaksa yang pindah, tinggal
kami sudah meminta membuat surat permohonan ke Kejati untuk melakukan penambahan tenaga jaksa. Pola mutasi pegawai sesuai dengan surat Jambin tahun 2020 bahwa kami juga telah melaksanakan mutasi internal, khususnya untuk para pegawai baik PNS maupun CPNS, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Nah, selain juga kita mengirimkan beberapa pegawai untuk dalam rangka meningkatkan kompetensi, yaitu beberapa diklat secara virtual, penetapan kinerja individu dan penegakan disiplin. Karena masih dalam pandemi COVID, kita menggunakan absen manual, namun terhadap absen digital sudah kami siapkan. In-house training dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, kita telah melaksanakan in-house training sharing service excellence bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia cabang Bangkinang. Terus sistem informasi kepegawaian kita juga menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, yaitu Edosir. Penguatan akuntabilitas kinerja yang keempat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sehingga setiap program dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Penyusunan rencana kerja itu dalam hal ini saya selaku pimpinan melakukan evaluasi terhadap kinerja, namun sebelumnya telah dilakukan rencana kerja yang tertuang dalam dokumen rencana kerja. Pelaksanaan kinerja, kita sudah membuat perjanjian kinerja dalam rencana kerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, kami secara rutin melakukan monitoring. Yang kelima itu penguatan pengawasan, yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari wasketaen. Kita sudah melaksanakan pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah, menyediakan layanan pengaduan masyarakat secara online, menggunakan aplikasi whistleblowing system, pengenalan bentuk kepentingan, serta ketepatan pelaporan LHKPN dan LHK-ASN. Kepatuhan pengelolaan keuangan, terhadap pengelolaan keuangan secara aktif kita melakukan pelaporan melalui aplikasi Tefra, Monef, Bappenas, dan Smart Kemenq. Pengendalian gratifikasi, jadi dalam rangka pengendalian gratifikasi kami sudah membuat banner maupun spanduk yang lain. Selain itu juga kami sudah menyiapkan ruangan khusus pemeriksaan. Sistem pengawasan internal pemerintah SPIP secara rutin setiap Senin kami melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai. Selain itu juga kita sudah membuat e-labdu dan whistleblowing system, di mana masyarakat dapat secara langsung melaporkan terkait kinerja maupun apapun terkait dengan kejaksaan, apakah korupsi dan lain-lain, penanganan benturan kepentingan dan pelaporan LHKPN. Jadi kami melakukan evaluasi pemetaan benturan kepentingan. Selain itu juga kami telah melaksanakan pada seluruh pegawai untuk menyampaikan laporan LHKPN dan LHK-ASN. Peningkatan kualitas pelayanan publik berupa meningkatkan standar pelayanan dengan memasang maklumat standar pelayanan, penerapan SOP pelayanan dan tindak lanjut review serta perbaikan. Yang kedua itu budaya pelayanan prima, membangun inovasi layanan, integritas, mudah diakses, cepat dan murah, serta penilaian kepuasan pelayanan publik. Standar pelayanan, kami sudah membuat maklumat pelayanan, alur-alur pelayanan, serta spanduk yang integritas, bebas suap, pungli, dan gratifikasi. Budaya pelayanan prima, kami sudah menyiapkan ruang yang cukup untuk para tamu. Yang kedua yaitu pasar juga fasilitas. Yang ketiga kita siapkan masjid, terus ada ruang terbuka hijau, serta ruang tamu yang cukup memadai. Berikutnya yaitu kita telah menyiapkan ruang pemeriksaan dilengkapi dengan CCTV, dan juga ruang khusus untuk pemeriksaan rapid antigen. Kami juga melaksanakan layanan barang bukti, mengantar barang bukti kepada pemiliknya ke rumah. Selain juga kita melakukan sidang secara virtual. Inovasi aplikasi PTSP online, kita sudah menyediakan Labdu Tipikor, laporan penyimpangan pegawai, pengaduan T10 online, pelayanan hukum terpadu.
yang semua ada di website kami, ada di Lokashop. Saya rasa itu yang kami sampaikan. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini kami sedang mengembangkan kerjasama dengan Desa Sungai Petai, merupakan desa digital pertama di Riau. Saat ini kami mengembangkan satu sistem kerjasama dalam rangka penyelesaian hukum dan konsultasi hukum melalui website yang ada. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.